Shalom, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, sehingga firman-Mu akan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan kita hari ini, Jumat tanggal 14 Juli 2023, adalah sesuai dari renungan harian Gereja Toraja. Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya, untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, "Ah, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem, dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu. Padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Judul renungan harian hari ini, berkumpullah ke kota berkubu. Berkumpullah ke kota berkubu. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bunker atau ruang bawah tanah adalah ruangan yang sengaja dibuat untuk menjadi tempat perlindungan dari ancaman seperti perang,
atau menjadi penyimpanan harta benda atau sesuatu yang berharga. Di beberapa tempat di dunia ini, ada bunker atau ruang bawah tanah. Pada umumnya merupakan tempat yang tidak semua orang tahu keberadaannya, dan kerap itu menjadi tempat yang begitu rahasia. Yang maksudnya adalah agar semua yang ada di dalam bunker itu tetap dipastikan aman. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi, Yeremia pasal 4 ayat 5-10, Yeremia menyerukan umat Israel untuk mencari tempat perlindungan, tempat mereka mengungsi dari murka Allah yang mendatangkan malapetaka yang ditimbulkan karena dosa. Yeremia menggambarkan malapetaka dari Allah itu akan datang dari utara, yaitu kekuatan bangsa asing yang akan menaklukkan mereka. Kalau umat Israel diminta oleh Yeremia mencari tempat perlindungan, itu adalah sebuah sindiran dari bangsa yang tidak taat, bangsa yang tidak setia, bangsa yang memilih mengandalkan kekuatan manusia ketimbang mengandalkan Allah di tengah-tengah gemuruh badai kehidupan yang mendera. Tetapi adakah bunker atau ruang bawah tanah atau suatu kuasa yang melindungi dan dapat memberi rasa aman dari kehangatan murka Allah? Saudara-saudara, sesungguhnya seruan Yeremia mau mengajak orang Israel untuk berbalik dari sikap yang mengandalkan diri dan kuasa bangsa asing. Seruan yang juga sedang diarahkan kepada kita untuk menjadikan Allah itu satu-satunya tempat perlindungan, sumber selamat, dan sumber berkat bagi kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Tuhan mendatangkan malapetaka terhadap umatnya karena mereka tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tentu Tuhan tidak menghendaki umatnya binasa, namun juga tidak menginginkan umatnya hidup dalam pemberontakan karena kedegilan hati dengan menyembah berhala. Di tengah bahaya maut yang sedang mengancam, Tuhan berfirman melalui nabinya supaya menyerukan kewaspadaan dengan segera mengungsi ke tempat yang aman, serta menyerukan pertobatan dengan berkabung dan meratap, karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu akan menimpa mereka. Tuhan membiarkan pemusnah bangsa-bangsa menyerang mereka, namun juga sekaligus Tuhan memberi jalan keluar dengan mengungsi ke tempat yang aman. Manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan dalam hidupnya. Bahkan terkadang Tuhan membiarkan keadaan sulit menimpa anak-anaknya. Tetapi hal tersebut dapat menjadi peringatan supaya segera berbenah diri. Sesulit apapun keadaannya, Tuhan selalu memberi jalan keluar dengan tuntunan firman-Nya. Dan karena itu sangatlah penting untuk selalu belajar pada firman-Nya untuk mendapatkan tuntunan Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kehidupan kita, mari kita berkata, berlindung pada Allah akan mendatangkan hidup yang diberkati.
Dan sebaliknya, membelakangi Allah mendatangkan malapetaka dan akan berujung pada kebinasaan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami angkat syukur Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama, yang di dalamnya kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan menjadi sumber kekuatan dan keselamatan kami. Dengan demikian akan memperteguh iman kami dan harapan kami bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang aman bagi kami, sekalipun menghadapi gemuruh badai kehidupan yang mendera. Ya Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau menguatkan, menolong mereka, memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dan dalam berbagai aktivitas mereka. Dan kiranya tuntunan dan pemeliharaan-Mu senantiasa kami alami dalam aktivitas kami hari ini, dalam berbagai kesibukan kami masing-masing. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul, yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan kiranya menyembuhkan. Pun juga umat-Mu yang berduka cita, kiranya memperoleh penghiburan dari Tuhan. Dan dalam kehidupan kami, berbagai pergumulan yang kami alami, kiranya Tuhan melindungi kami, menguatkan kami, menolong kami, dan biarlah boleh menikmati hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk lansia. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan tetap menguatkan mereka dalam hidup mereka. Tuhan yang menuntun anak-anak kami, saudara-saudara kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dari kami, dalam pendidikan dan pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya tuntunan dan pemeliharaan Tuhan tetap kami alami dalam kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Dan kiranya damai sejahtera Allah menaungi kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan tetap memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.